ngebahas tentang bab albirru, artinya berbakti. Sekarang kita ngebahas tentang silah, artinya menyambung. Silah, sod, lam, tak marbutoh. Silat, nah, silah, artinya menyambung. Silaturahim, artinya menyambung tali persaudaraan, kekerabatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man barang siapa kana yu'minu yang dia beriman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyukrim, maka hendaknya dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, percaya kepada Allah dan percaya akan datangnya hari kiamat, akan datangnya sangkakala, akan datangnya hari kebangkitan, akan datangnya yaumul mizan, akan datangnya yaumul hisab, akan datangnya fase sirat, akan datangnya penampakan surga dan neraka. Maka arahan Nabi, barang siapa yang yakin kepada Allah, menuhankan Allah, serta percaya bahwasanya dia akan mati dan akan dikebangkitkan lagi nanti di hari kiamat, saran Rasulullah apa? Fal yukrim dhaifa, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tamu itu apa? Tamu itu apa tamu? Tamu itu doif ya, doifun, dot ya fa. Itu artinya adalah orang yang berkunjung ke rumah kita, orang yang berziarah, berkunjung ke rumah kita, entah dengan hajat masalah dunia atau dengan hajat keperluan masalah akhirat. Maka arahan Nabi, orang yang berziarah berkunjung ke rumah kita hendaknya apa? Falyukrim dhaifahu, dimuliakan. Jadi tamu itu punya hak untuk kita muliakan. Sebagaimana kita penjual memuliakan pembeli, sebagaimana kita istri memuliakan suami, sebagaimana kita santri memuliakan kiai, sebagaimana murid memuliakan guru, seperti itu juga tuan rumah memuliakan tamu. Bentuk memuliakannya relatif, dengan menyuguhkan suguhan. Mau minum apa? Ambil Pak, yang ada aja. Masalahnya nggak ada apa-apa di sini. Coba kalau bertamunya di rumah Akbar ya, mau minum apa? Yang ada di kulkas keluarin. Keluarin aja terus masukin lagi. Disuguhin, ditawarin. Fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya dengan sikap yang hangat. Dengan sikap yang apa? Bukan malah ada perlu apa? Jadi tamu datang tuh malah seperti nantangin ribut gitu. Masya Allah, tumben ini, ada perlu apa ini? Ada hajat apa ini? Ada urusan apa yang bisa saya bantu ini? Begini Pak, ini mau mengadakan acara, saya turut undang Bapak untuk datang ke acara saya. Oh ternyata tujuan tamu kita untuk mengundang. Begini Pak, saya mau hajat, ada mau perlu bikin KTP, mau datangin ke PRT. Datangnya ke PRT. Oh ya, mana berkas-berkasnya? Disambut dengan hangat. Jangan biarkan tamu itu teriak-teriak. Jangan biarkan apa? Tamu itu apa? Teriak-teriak. Assalamualaikum.
Oh. Ini tapi tamu itu juga ada adab-adabnya ya. Tamu itu juga ada adab-adabnya. Nah, sebelum saya ngebahas tuan rumah, kita ngebahas geser sedikit pembahasannya ke tamu. Saat kita menjadi tamu. Saat apa? Kita menjadi tamu. Sunnah, saat kita bertamu, kita harus tahu minimalnya kemungkinan besar si tuan rumah yang akan kita kunjungi, yang akan kita ziarahi itu sedang ada di rumah atau tidak. Seumpama akbar ini pekerjaannya pagi sampai sore, nah maka kita berkunjungnya pada maghrib atau pada isya. Atau memang ternyata Yasin itu kerjanya shiftnya malam sampai pagi. Nah, kita bisa berkunjungnya di pagi hari jam 9 atau menjelang zuhur. Jangan sudah waktunya istirahat, tok. Buka pintu matanya merah. Kamu nggak tahu saya lagi apa ya? Nah, ganggu aja. Yang pertama apa tadi? Sudah tahu kemungkinan besar si tuan rumah ada di rumah tersebut atau tidak. Dalam hadis lain, Rasulullah kalau bertamu itu mengetuk rumah para sahabat yang ingin dikunjungi dengan ujung jari beliau. Ini ya. Tiga kali sunahnya. Assalamualaikum. Bukan pakai, kita seringnya pakai apa? Pentul, apa nih ini? Tulang keringnya jari kita nih. Enggak. Tapi sunahnya apa? Pakai ujung jari, alias kuku. Assalamualaikum. Sunahnya 3 kali. 3 kali salam. 1 kali tadi belum ada jawaban. Yang kedua kali, Assalamualaikum. Yang kedua kali salam dibarengi dengan ketukan juga tidak ada jawaban. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Sampai ketiga kali kita melakukan ketukan serta panggilan salam itu, kok tidak ada sautan jawaban salam dari dalam rumah, maka hendaknya kita pulang dan kita husnuzon penghuni rumah sedang melakukan ibadah, entah lagi sholat atau baca Quran atau sedang dzikir khusyuk, kita nggak tahu. Padahal kita ngelihat sendalnya ada di depan pintu tapi nggak kalau keluar, kayak takut ditagih utangnya atau gimana nih. Enggak. Apa tadi? Yang pertama apa? Tahu kondisi tuan rumah, apakah sedang di rumah atau tidak. Yang kedua kali, ketuk rumah dengan 3 kali ketukan menggunakan ujung jah dibarengi dengan salam. Kalau salam yang pertama sudah jawab, berarti. Kalau salam yang pertama belum dijawab, tunggu salam kedua. Salam kedua belum dijawab, salam ketiga. Salam ketiga juga tidak terjawab, maka apa yang terbaik? Pulang. Begitu dibukakan pintu rumah, perhatikan. Begitu dibukakan pintu rumah, maka hendaknya kita tidak memposisikan diri kita pas di depan daun pintu rumah. Sehingga ketika si tuan rumah membuka pintunya, bagian dalam rumah pun terlihat oleh kita. Itu tidak boleh, makruh. Kenapa? Dalam Quran diceritakan bahwasanya isi rumah itu adalah aurat. Sebagaimana kita punya aurat laki-laki dari atas pusar baina surah wa rukbah, perempuan seluruh tubuhnya itu tidak boleh dilihat oleh ajnabiyahnya, orang lain selain mahramnya. Begitu juga dengan isi rumah. Maka yang terbaik rumah itu selalu ditutup, jendelanya harus ditutup. Bukan rumah mentang-mentang ada, yang penting ada orangnya dibuka aja, tidak. Itu aurat. Itu apa? Harus pahamin ya. Rumah kita yang saat ini kita tinggalin itu adalah auratnya kita. Siapapun yang bukan siapa-siapa kita melihatnya tanpa izin kita, itu bisa terhitung makruh. Ya, paham ya? Makanya kalau kita punya rumah ditutup.
Ini orang sombong banget sih. Bukan masalah sombong. Ini demi menjaga adab antara si pemilik rumah dan orang yang berlalu lalang di depan rumah. Nah, sekarang repot ini. Rumah itu rata-rata sudah dipagar. Bagaimana caranya? Nah, apakah pakai ini ujung jari juga? Tidak kedengeran. Ya enggak? Tahu tuh gimana. Pagar itu buatannya orang kafir begitu. Tidak sunnah. Itu mempersulit orang untuk silaturahim. Pagarnya yang diketuk. Biasanya pagar itu ada grendelnya ya. Kalau di rumah saya ada grendelnya. Itu yang digoyangin. Assalamualaikum, relek. Kalau 3 kali jawaban, 3 kali salam tidak ada yang menjawab, laju lah. Laju itu maksudnya lanjut aja, pulang. Barangkali si penghuni rumah sedang istirahat atau sedang ibadah. Kembali lagi sih ngebahas si tuan rumah. Tuan rumah sebaiknya itu ketika ada tamu datang langsung mempersilahkan masuk. Kalau kondisionalnya baik, kalau kondisi rumahnya baik. Jangan sampai ada tamu tapi rumah itu berantakan kayak kapal pecah, ada mainan anak, yang punya bayi habis ada popoknya sembarangan. Justru itu malah jangan diajak ke dalam rumah itu. Maaf ya, belum bisa diajak ke dalam karena berantakan. Kita di luar aja. Tapi kalau kondusif, bagian dalam rumah kita cocok untuk bisa terima tamu, maka diutamakan sunnahnya silakan masuk ke dalam. Dipersilakan masuk ke dalam. Silakan mau masuk, duduk ke dalam kita. Adapun si tamu, saat kita menjadi tamu, kita jangan langsung asal nyelonong sebelum disuruh tutup. Assalamualaikum, begitu dibuka langsung masuk. Tidak boleh. Muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyasil rahimahu, hendaknya ia menyambung silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, maka saran Nabi hendaknya dia menyambung silaturahim. Kita jangan jadi orang tuh jangan lu gue, hidup gue bukan hidup lu juga bukan hidup gue. Sehingga dengan tetangganya sendiri itu tidak pernah terjalin antar saling kunjung mengunjungi, antar saling silaturahim gitu. Jangan silaturahimnya tuh sama anak yang satu frekuensi aja. Ya itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita dengan kerabat-kerabat kita, tetangga kanan kiri kita juga saling silaturahim, berkunjung. Berkunjung. Beda ya. Kita ngobrol dengan orang yang kita ingin ajak untuk silaturahim, ngobrol offline dengan ngobrol online itu beda, kesannya beda. Orang yang bertamu langsung ke rumah kita, itu biasanya kita sebagai tuan rumah tuh merasa, Masya Allah ini kayak orang ini baik sekali, sampai saya tuh diperhatikan, sampai rela datang ke rumah saya. Tapi beda kalau di chat, di kolom chat, atau di Instagram, atau di Facebook, walaupun nanya kabar ya, tapi tetap ada rasa apalagi cuma basa-basi. Ya kan? Apa cuma basa-basi. Tapi kalau langsung offline, face to face, datang ke rumahnya berkunjung, itu beda rasanya. Ketika sudah ketemu face to face, biasanya itu kesan emosionalnya jadi bagus. Saling mandang-mandang dari mata turun ke hati.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, falyaqul khairan, hendaknya ia berkata khairan, hendaknya dia berucap khairan dengan ucapan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa berkata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang, ya, saran Nabi, aw liyasmut, maka sebaiknya dia menang atau menang, mute atau mute, mute itu, dia di dia. Ini dalam hadis ini ya, dalam satu hadis ini, matan hadis ini riwayat Abu Hurairah, ini beliau menyebutkan 3 amalan dalam sifat satu orang yang sama. Kata Nabi, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menjamu, memuliakan tamunya. Yang kedua, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia menyambung silaturahim. Yang ketiga, sama juga, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata kebaikan. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Apa maksudnya 3 amalan ini? Dan kenapa harus disebutkan dengan orang yang iman dan orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Hikmahnya apa? Yang pertama, saking pentingnya 3 amalan ini. Menjamu tamu, memuliakan tamu, silaturahim. Yang ketiga, ngomong yang benar, yang betul. Kalau enggak hikmah yang pertama tadi apa? Saking pentingnya 3 amalan ini. Memuliakan tamu, silaturahim, kemudian kalau ngomong yang betul, kalau nggak bisa ngomong yang betul, nggak bisa ngomong yang baik, maka berhenti. Hikmah yang kedua, ini menunjukkan ciri-ciri orang yang iman kepada Allah dan orang yang iman kepada hari kiamat. Biasanya punya 3 amalan ini. Orang yang betul-betul imannya terhujam dalam hatinya, iman kepada Allahnya, kemudian hari kiamatnya juga, biasanya dia punya menspesialkan, mengistimewakan 3 amalan ini. Dia senantiasa memuliakan tamunya yang setiap kali berziarah ke rumahnya, diterima dengan baik, dimuliakan dengan baik, dihidangkan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, dia senantiasa bersilaturahim, saling kunjung mengunjungi, bukan saling mengunjung karena urusan dunia, bukan, justru dengan urusan akhirat. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang betul-betul imannya terhujam dalam hati tentang iman kepada Allah dan hari akhir, dia biasanya sedikit ngomong, nggak suka. Dia pokoknya sebagai netizen yang budiman lah pokoknya. Dia nggak suka apa? Nggak suka komentar yang aneh-aneh. Sedikit ngomong. Karena dia itu khawatir kalau dia ngomong takutnya menyakiti orang lain. Kalau dia ngomong takutnya ada unsur kebohongannya. Kalau dia ngomong takutnya ada unsur menyebarkan fitnahnya. Kalau dia ngomong takutnya menyebabkan berbagai macam keburukan-keburukan. Oleh karenanya kekhawatiran itu membuat dia diam. Kalau kita enggak ya. Kita ini selagi ada bahan omongan tuh ngobrol gitu. Percaya deh, ini pengalaman saya. Kita ini baik laki-laki maupun perempuan, duduk dalam satu majelis, entah isinya 2 orang atau 3 orang, mungkin pertama kali yang dibahas tujuannya adalah ngebahas perkara penting, entah perkara penting masalah dunia atau perkara penting masalah akhirat. Tapi ketika sudah pembahasan masalah yang penting tadi habis, maka membiaslah pembahasan tadi, pembahasan yang tidak penting. Pembahasan yang tidak penting.
masalah game lah, masalah teknologi lah. Itu kan penting-penting untuk hidup kita. Nanti ketika sudah pembahasan tidak penting itu habis, ini nih fase ketiga nih, yaitu apa? Ngomongin yang tidak boleh diomongin. Entah ngomongin orang, entah fitnah orang, entah gosipin orang, atau nebar-nebar keburukan, atau nebar benih-benih kebencian. Ya kan? Ya, Akbar Bima Dika pagi-pagi nongkrong ngomongin masalah penting tentang bola semalam. Gimana bola? Udah pokoknya 3-0 menang apa ya? Menang tim Prancis. Tim klub Prancis yang kumpulannya orang-orang jago, klub apa namanya? Klub apa namanya? PSG. Pokoknya menang PSG lah. Nggak ada obeng PSG ya kan. Setelah ngebahas penting menurut mereka itu penting, nanti udah hilang tuh poin pembahasannya, sudah terlontarkan, nanti membias perkara-perkara yang nggak penting. Nanti setelah perkara yang tidak penting udah habis pembahasannya, baru ngebahas perkara-perkara yang tidak boleh diomongin. Ini Aldo nih masih nggak ngaji-ngaji nih, padahal di Samper ada dulu. Tahu deh, itu tuh kena kan. Perempuan apa lagi ya, ingat-ingat ini. Maka cara menghindarnya bagaimana? Cara menghindarnya yang pertama, kita betul-betul bisa mengontrol mulut kita dulu ya. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu suka ngemut batu kerikil. Suka apa? Batu kerikil. Bukan ngemut permen kis, bukan. Batu kerikil. Jadi setiap kali bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain tuh, Sayyidina Abu Bakar tuh dalam keadaan mingkem, dengan menandakan di mulutnya itu ada sesuatu yang lagi diemut. Suatu ketika ditanya, "Oh Amirul Mukminin, di mulut engkau ini sedang ada apanya sih? Engkau sepertinya mengunyah makanan." Maka Sayyidina Abu Bakar pun membuka mulutnya dan menunjukkan satu buah kerikil yang dimasukkan ke dalam mulut dia, diemut. Bukan dikunyah, bukan diemut. "Apa alasan kau melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin?" Ditanyalah sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya menaruh hal ini dalam mulut saya agar saya ini bisa mengontrol ucapan saya." Kok bisa gitu? Iya, karena setiap kali saya mau hendak bicara, saya ingat, saya lagi ngemut. Akhirnya tertahan. Sama kayak kita lagi ngemut permen ya. Kalau kita lagi ngemut permen, entah permen yang batang itu atau permen yang langsung satuan begini, kan kita diajak ngobrol juga malas kita. Ya, diajak ngobrol juga malas. Karena ingat di mulut kita masih ada makanan yang kita tahan. Unik ya jawaban Sayyidina Abu Bakar ya. Melakukan hal yang sedemikian rupa uniknya, dan jawabannya membuat hati gemetar. Karena saya kalau tidak ngemut permen ini, saya khawatir mulut saya tidak bisa terkontrol. Maka kata Nabi, maka kata pepatah, mulutmu Persijamu. Persija macan ya? Harimau, beda. Mulutmu harimau. Gimana? Bisa jaga mulutnya? Perhatikan ya. Dan ternyata macam-macam keburukan yang sekarang ada beredar di sini itu didominasi penyebabnya dengan adanya komentar yang tidak berdasar. Komentar yang tidak. Ayo coba cek keburukan apa? Perselisihan kalian antara si dia dengan si dia. Itu pasti
penyebabnya ini. Ayo, coba dicek, coba ditinjau, coba. Terjadinya perkelahian, terjadinya tawuran, itu bisa sebabnya. Sebabnya apa? Komentar-komentar, obrolan-obrolan yang tidak baik. Nah, oleh karenanya tanda kita iman kepada Allah dan hari akhir, kita timbulkan, kita wujudkan 3 amalan ini. Yang pertama apa tadi? Ulangin. Memuliakan tamu. Yang kedua, menyambung silaturahim. Yang ketiga, berkata baik. Kalau tidak bisa maka 3 ini perhatikan. Kalau sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita, ada tanda-tanda berarti iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari kiamat itu mulai membaik. Itu tujuan kalian itu ya. Tujuan kita niatkan kalau menjamu tamu, kalau memuliakan tamu itu kita rasakan. Ya Allah, saya sekarang menjamu tamu saya yang datang ke rumah saya. Kelak nanti saat engkau panggil aku, entah engkau panggil untuk bisa ke Baitullah, atau engkau panggil aku untuk bisa berziarah, bertamu di Madinah makam Rasulullah, atau nanti titik akhirnya aku bertemu langsung kepada engkau di akhirat, engkau pun menjamu aku dengan baik. Nah, gimana niatnya? Kalau kita jamu tamu, memuliakan tamu, niatkan dalam hati. Ya Allah, saya niat memuliakan tamu ini sewaktu-waktu, semoga engkau pun saat aku bertamu denganmu, bertamu ke rumahmu, engkau pun memuliakan aku. Ya gak? Masuk akal ya? Nanti kita muliakan tamu itu gak pilih-pilih. Ada tamu yang tidak berpangkat, kita muliakan juga sedemikian rupa. Ada tamu berpangkat, kita jamu dengan sedemikian rupa. Kadang itu kan kita ngejamu tamu tuh tergantung level si tamu itu. Kalau tamu yang datangnya tetangga biasa ya paling ngobrol, nggak ditawarin apa-apa. Terus kalau yang datang itu PRT baru ditawarin. Terus kalau yang datang Pak RW ditawarin makan. Terus yang datang Pak Lurah dipesenin macem-macem. Terus yang datang presiden, kita memuliakan tamu seperti itu. Semuanya disamaratakan semaksimal mungkin, kita bisa memuliakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dengan harapan, ya Allah, aku muliakan tamu ini sewaktu-waktu aku bertamu denganmu, aku bertamu mengunjungi rumahmu, aku bertamu berangkat ke rumahmu akhirat, engkau pun menjamu aku dengan sebaik mungkin juga. Gimana? Insyaallah. Kemudian yang kedua tadi apa? Silaturahim. Yang ketiga kali berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, maka diam. Saya punya teman dulu di pondok. Orangnya itu dijulukin apa? Dijulukin batu. Dijulukin apa? Orangnya pinter, ngajinya pinter, baca kitabnya pinter, hafidz Quran. Itu kalau diajak sama teman-teman sekelas itu, dijulukin batu. Tapi menurut saya enggak. Menurut saya itu setelah memahami hadis ini, saya justru mengistimewakan dia. Sebegitu menjaganya dia terhadap lisannya, mulutnya, sehingga terkenal itu pendiam. Bukan gak pandai ngomong, bukan. Kadang kan diam karena ada orang diam karena bicaranya tidak fasih, ya, gagap ya, gagap atau gagu ya. Naudzubillah. Ada orang juga banyak diam karena, mohon maaf, keterbatasan kemampuan nalar, ya, motorik otak itu mempengaruhi
apa namanya sensor mulut untuk bicara. Nah, tapi teman saya ini tidak. Ya dia pinter, iya hafid Quran, kubro lagi. Tapi dijulukin batu, saking nggak pernah ngomongnya. Tapi kalau ditanya jawab, saya jawab. Nggak mungkin kalau ditanya, udah makan belum? Oh mendingan gue ngomong sama tembok, nggak sampai tingkatan itu nggak. Tetap jawab seperti interaksi biasa. Cuman dikala kayak orang-orang merumpi gini ya, ngobrol ya kan, dari ngaji ngobrol sendiri, atau ngajak temennya ngobrol masalah ini masalah itu, enggak dia. Paling maksimalnya dia itu cuman pendengar setia gitu. Jadi kalau dia majelis, ya mungkin tingkatannya agar disebut tetap berbaur, agar diangkat tetap berbaur, tidak dianggap sombong, tidak. Tapi dia tuh nggak nyaut masalah ngobrol-obrol yang tidak penting itu nggak disaut sama dia. Hebat. Dan saya itu takjub sama dia. Masya Allah. Sebegitukah pentingnya dia untuk menjaga mulut gitu. Tapi wajar ya. Justru mungkin karena dia punya aman menjaga mulutnya, Allah hadiahkan dia, Allah anugerahkan dia berupa kemampuan prestasi dengan bisanya dia pinter ngaji, bisanya dia pinter ilmu, bisanya dia pinter Quran. Jadi ngomong Quran kan jadi. Faktor orang sulit baca Quran dilihat isi pembicaraannya. Kalau isi pembicaranya banyak buruknya, biasanya baca Qurannya nggak lancar-lancar itu. Dulu kami ketika di pondok itu pernah ada teman baca kitab hadis. Waktu itu pelajarannya salah satu guru kami, namanya Habib Qori Al-Khirid. Maka teman kami itu di kelas baca menyebutkan nama para ulama-ulama rantaian hadis ya. Kan setiap hadis punya rantaian nama hadis tuh. Jadi hadis itu nggak mungkin serta merta langsung qala Rasulullah, Nabi bersabda tidak. Pasti ada rantaian para ulama yang meriwayatkan hadis tadi. Contohnya seperti ini. Wa an rajulin min Khith'am. Kemudian wa an Abi Hurairah, wa an Ibnu Abbas, wa an Ali radhiyallahu an, wa an Thauban dari Sauban, wa an Ali dari Sayyidina Ali, wa an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ketika membacakan nama rantaian para imam hadis tadi, dia mengucapkan nama Ahmad. Nama imamnya tadi nama Ahmad. Cuma dipanjangkan maknya, mimnya. Wan Ahmad. Ahmad itu bentuknya gimana tulisannya? Hamzah, ha, mim, dal. Mimnya panjang apa pendek? Nah, pendek. Ahmad. Tapi yang masih teman kami nih dibaca panjang. Ahmad. Ditegur. Akhirnya dia, ada yang salah nih. Dibaca dari awal lagi. Sampai di nama yang sama tadi dibaca, diulangi lagi, tetap sama lagi. Wan Ahmad, dipanjangin lagi sama dia. Ditegur lagi. Diulangi lagi sama dia. Sampai di nama yang dikoreksi tadi, masih begitu lagi. Langsung guru kami itu marah. Kamu ini nyebut nama orang soleh aja susah. Tobat kamu. Kok banyak bohongnya kamu itu? Banyak apa? Bohongnya. Karena kamu banyak bohongnya, akhirnya mulut kamu itu susah untuk diajak melafalkan nama orang soleh. Melafalkan apa? Nama orang soleh. Itu melafalkan nama orang soleh susah, apalagi melafalkan firman Allah ya. Mulut yang banyak dosanya, yang banyak mungkarnya, yang banyak ngomongin orangnya, biasanya itu susah untuk bicara. Biasanya susah untuk apa? Melafalkan kebaikan-kebaikan. Entah membaca hadis, membaca Al-Quran. Membaca aja susah, apalagi menghafalkan gitu. Ya enggak? Maka
diperbaiki bicaranya, diperbaikin isi pembicaraannya. Insyaallah. Cukup, ada yang tanya? Apa, Pak? Oh, tanya angkat tangan aja. Apa, Sin? Ya. Boleh dalam materi maupun luar materi, silakan. Kenapa Allah itu tidak kelihatan? Ada lagi? Saya kumpulin dulu pertanyaannya. Apa? Apa, Bim? Oh ya, apa? Nggak kedengeran. Yang lain perhatikan, yang lain didengarkan pertanyaan dari temannya. Ulangin. Saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Ada yang bilang kalau orang tua kita sudah nggak ada, tapi kita jarang mimpi ketemu orang mereka. Ada yang mau mengatakan kita jarang mendoakannya gitu, sehingga orang tua kita tidak sudi untuk datang ke mimpi kita, gitu. Gitu. Apa lagi? Doa dulu ya, oke. Kenapa Allah tidak kelihatan? Kenapa tidak seperti Tuhan-Tuhan di agama lain yang dia nampak sehingga kita bisa menyembahnya dengan begitu fokusnya, dengan begitu khusyuknya? Ada yang tahu jawabannya? Halo? Hah? Sebelum saya jawab, sebetulnya mudah saja. Kenapa Tuhan kita Allah tidak nampak seperti Tuhan-Tuhan di agama lain? Jawabannya yang pertama, itulah titik ujian kita. Titik apa? Ujian kita untuk menyembah Allah. Kalau kita menyembah perkara yang wujud, yang nampak zatnya, itu bukan ujian lagi namanya. Kita mentaati presiden yang wujud presidennya ada, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya ada. Kita mentaatinya itu karena apa? Apa murni keimanan kita kepada presiden, atau karena saya takut kalau tidak taat sama presiden, saya dipenjara, saya dibuang dari negara Indonesia, atau murni keimanan kita? Jawabannya apa?
Menteri Korea Selatan yang kejam sebenarnya. Taatnya warga sana kepada Kim Jong Un itu, ya, karena murni keimanan dia kepada Kim Jong Un, betul total pasrah kepada Kim Jong Un, apa karena takut dieksekusi? Karena Kim Jong itu wujud zatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian sudah terwujud semua aktivitasnya, semua ancamannya, semua eksekusinya semua. Akhirnya kita terbawa, mau nggak mau terikut taat. Beda kalau Kim Jong Un itu goib ya. Kamu kalau nggak taat lalu lintas kamu dieksekusi sama Kim Jong Un itu. Kim Jong Un yang mana coba? Itu Menteri Korea Selatan. Orang-orang nggak ada juga, ngapain juga takut. Gitu kan? Inilah letak ujian kita. Kamu sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat 5 waktu, kamu akan keluar dari dhimmatullah. Akan keluar dari, dalam hadis, orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan masuk dalam penjagaan Allah. Orang yang tidak sholat 5 waktu, keluar dari penjagaan Allah. Maka kita berpikir, keluar masuk penjagaan Allah. Jaga sholat 5 waktu, masuk penjagaan Allah. Tidak sholat 5 waktu, keluar dari penjagaan Allah. Sekarang tanda tanya, pintu penjagaan itu yang mana? Penjagaannya seperti apa? Kemudian batas penjagaannya itu yang mana? Kan tidak nampak. Tapi kalau kita yakin dalam keimanan kita, kemudian kita sholat 5 waktu atas dasar iman kita kepada Allah, walaupun tidak tampak, disitulah letak posisi keberhasilan kita atas uji. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Itulah ujian. Terus apakah Allah bisa dilihat? Bisa. Allah bisa dilihat? Bisa. Nanti akan ada waktunya para ahli surga, ahli neraka akan disingkapkan tahbir, seluruhnya akan melihat zat Allah yang begitu mulia. Yang tentunya tidak Allah buka tabir tadi ketika di dunia. Allah buka tabir sedikit saja untuk diperlihatkan dunia ini, hancur semua. Maka Bani Israel dalam Quran itu diceritakan oleh Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami hatta nara rabbana, sampai kami bisa melihat Tuhan kami sendiri. Tuhan yang kamu selama ini kamu omongin itu mana? Kita belum pernah lihat. Gimana kita mau imanin, mau nyembah? Akhirnya Allah sambarkan petir kepada Bani Israil. Kemudian Allah hidupkan kembali. Atas kekurang ajaran si Bani Israil itu minta apa? Allah ditampakkan di dunia, nggak bisa. Dunia itu terlalu lemah untuk menerima cahaya dari Allah, itu lemah. Untuk merespon zat Allah itu lemah. Sehingga apa? Dunia pun hancur. Tapi ntar di akhirat nanti ada momen untuk bisa melihat. Dalam Quran banyak menceritakan, di antaranya di surah Al-Qiyamah itu, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri, begitu sumringah, begitu bahagia, ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat zat Tuhannya. Oh, ini ternyata Allah ya, selama saya sembah ini ya. Tentunya bila kaifin wala mithal, yang saat ini kita tidak bisa menerka seperti apa itu zat Allah, seperti apa, tidak bisa. Dan tidak akan pernah tergambarkan oleh benak kita. Itulah ujian. Justru kalau Allah ada ya, wujud, ya nggak keren gitu. Jadi ujian manusia di dunia itu nggak keren.
Kenapa? Soalnya hakimnya sudah kelihatan, wasitnya sudah ada. Ya. Yang bikin adrenalin tertantang kan wasitnya nggak ada, hakimnya nggak ada. Jadi nanti, dan terlebih lagi nanti kalau memang Allah itu wujud kasat mata, oh saya jamin itu 100% isi dunia ini tuh iman semua, amal soleh semua, ya. Majlis Irmadin penuh, ya enggak? Penuh. Paham? Dia jawabannya apa? Ujian. Kita ke jalan raya malam-malam nih, kita tahu udah ada polisi nih. Apa kita ke jalan raya tetap pakai helm, bawa SIM, STNK? Oh, pasti kita mengabaikannya karena tahu polisinya nggak ada lagi istirahat. Tapi kalau keluar tuh dari gang SPBU, jam kerja jam 8 sampai jam 10, berani kita keluar tanpa helm? Kalau enggak, sini. Mau kemana nak? Kamu nak? Berarti keimanan kita terhadap peraturan lalu lintas, iman kita kepada polisi. Karena bukan karena murni iman kita untuk tertib, bukan. Ya. Bukan karena iman kita untuk tertib lalu lintas, bukan, tapi iman kita kepada wujudnya polisi. Kalau polisi ada ya berarti saya tertib, kalau polisi nggak ada ya saya tinggalkan itu semua. Sudah pahamin? Paham ya? Untuk ujian. Yang kedua, pertanyaan kedua, orang tua kita sudah nggak ada, tapi kita nggak pernah mimpi. Apakah karena kita kurang doa? Jawabannya yang mudahnya, alam kita dengan alam mereka itu sudah beda. Kalau stasiunnya saja sudah beda, itu untuk sinkron bisa berjumpa itu sulit. Kecuali memang dari pihak stasiun sana Allah izinkan untuk bisa berjumpa dengan kita lewat ruh itu, lewat mimpi itu. Baru bisa. Apakah karena juga faktor kurang mendoakan? Bisa juga. Dulu saya ini punya paman. Saya punya kakek dari umi saya. Dulu ketika saya di pondok, saya dikasih amalan sama guru-guru di sana. Kalian itu di pondok itu sering-sering doakan orang tua, sering-sering doakan keluarga. Minimalnya setiap habis sholat baca Al-Fatihah, hadiahkan untuk orang tua, untuk keluarga, untuk saudara semua, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Maka saya amalkan itu. Setiap pada sholat, Al-Fatihah untuk keluarga saya, ayah ibu saya, saudara-saudara saya, paman-paman saya, bibi-bibi saya yang sudah masih ada maupun yang sudah tidak ada. Maka suatu ketika saya mimpi berada di satu alam, pokoknya bukan di sinilah, bukan di Pademangan juga, bukan di pondok, bukan, di beda alam gitu. Saya mimpi melihat paman saya dan kakek saya itu senyum sama saya dengan mewujudkan rasa syukur terima kasih kepada saya. Nah, setelah saya terbangun, kok mimpi ketemu paman ini baru senyum. Nah, terus saya mikir kenapa ya? Oh, mungkin Al-Fatihah saya nyampe ke sana. Akhirnya yang dikirimin hadiah itu berterima kasih sama saya. Jawaban yang pertama tadi apa? Stasiun kita dengan stasiun orang yang sudah meninggal itu beda. Untuk berjumpa itu baik dalam nyata apalagi dalam mimpi apalagi nyata itu sulit. Kecuali memang Allah izinkan.
Apalagi orang tua kita bukan selevel ulama, selevel wali Allah ya. Tapi kalau selevel ulama kekasih Allah itu, walaupun sudah wafat, tubuhnya dikubur itu, tetap masih Allah izinkan untuk masih bisa dakwah. Ada itu. Kata guru-guru kami itu, ruh-ruhnya para wali songo di Jawa ini, itu Allah izinkan untuk bisa masih menyebarkan agama. Ya. Dan itu bukan wali songo saja. Semua orang-orang yang punya derajat kewalian, punya derajat level ulama, itu ruhnya tuh masih Allah izinkan untuk bisa ngajar. Santrinya nakal ya, santri nakal datangkan dalam mimpinya, kamu jangan nakal, gini. Nah, ditegur dalam mimpinya. Ada itu. Tapi kalau bukan orang selevel itu ya kayaknya mungkin ya kita doakan saja. Yang penting kita doakan. Kita nggak tahu, kita nggak perlu mikirkan kok saya nggak pernah datengin ya, nggak usah. Yang penting kita doakan, dan doa itu insya Allah akan sampai kepada yang kita doakan. Paham? Yang pertama karena kita beda stasiun. Yang kedua bisa jadi karena kita kurang mendoakan. Cukup. Ya. Salatullah salamullah ala tawassalna bismillah Rasulillah idillillah li ahlil badri ya Allah. Kurang lebih maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.